Larry Fink dari BlackRock kembali melakukan penyetoran sebesar 6.951 Ethereum ke bursa Coinbase Prime. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sakio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 28 Januari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Di tengah masifnya adopsi aset digital, sistem perbankan tradisional Amerika Serikat kini menghadapi tantangan eksistensial yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Raksasa perbankan global Standard Chartered mengeluarkan peringatan serius bagi industri perbankan konvensional. Mereka menyoroti pertumbuhan stablecoin bukan lagi sekedar tren, melainkan telah berkembang menjadi kompetitor langsung yang siap menggerus likuiditas perbankan tradisional. Fenomena ini bukan tanpa alasan. Dengan semakin matangnya regulasi aset digital, masyarakat mulai melihat stablecoin bukan hanya sebagai alat trading, melainkan sebagai tempat menyimpan nilai yang lebih efisien. Menurut laporan yang ada, Standard Chartered menekankan bahwa kemudahan transaksi 24/7 dan integrasi ekosistem keuangan terdesentralisasi atau disingkat DeFi membuat nasabah mulai memindahkan dana dari rekening tabungan bank tradisional mereka. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar statistik. Riset tersebut memproyeksikan sebuah angka yang mengejutkan, di mana potensi arus keluar dana hingga 1 triliun dolar dapat terjadi dari pasar negara berkembang menuju stablecoin berbasis dolar Amerika Serikat. Standard Chartered menegaskan bahwa migrasi modal besar-besaran ini beresiko menekan neraca perbankan yang selama ini bergantung pada dana dari simpanan nasabah, memaksa mereka menghadapi krisis likuiditas jika tidak segera berinovasi. Keunggulan stablecoin di tahun 2026 terletak pada utilitasnya yang melampaui uang fiat tradisional. Yang pertama, akses global. Stablecoin mendemokratisasi akses terhadap dolar Amerika Serikat bagi warga di negara dengan inflasi tinggi tanpa perlu melalui birokrasi perbankan. Yang kedua, efisiensi biaya. Transfer lintas negara menjadi jauh lebih murah dan cepat dibandingkan jaringan SWIFT lama. Yang ketiga, yield kompetitif. Integrasi dengan DeFi yang teregulasi memungkinkan pemegang aset mendapatkan imbal hasil yang lebih menarik daripada bunga deposito bank. Menurut laporan yang ada, hal ini menjadi sinyal kuat bahwa perbankan tradisional harus segera beradaptasi. Di era saat ini, yaitu era teknologi blockchain menjadi infrastruktur dasar, bank tidak bisa lagi hanya mengandalkan model bisnis lama. Kolaborasi dengan penerbit aset digital atau peluncuran stablecoin milik bank sendiri mungkin menjadi satu-satunya cara untuk mempertahankan likuiditas di masa depan agar tidak tergerus oleh inovasi vintage. Untuk detailnya kalian bisa langsung saja baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Tether mengumumkan peluncuran USAT stablecoin yang diatur oleh otoritas federal Amerika Serikat. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Larry Fink dari BlackRock kembali melakukan penyetoran sebesar 6.951 Ethereum ke bursa Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Dunia kripto kembali menjadi medan tempur non-fisik dalam konflik yang berkepanjangan di Eropa Timur. Otoritas regulasi Rusia secara resmi memblokir akses terhadap Whitebit, salah satu bursa kripto terbesar di Eropa yang didirikan oleh Ukraina. Langkah ini bukan sekedar pemblokiran akses internet biasa, melainkan pelarangan total terhadap seluruh aktivitas platform di dalam wilayah kedaulatan Federasi Rusia. Pemblokiran dilakukan oleh Badan Sensor Internet Rusia, Roskomnadzor, yang memasukkan domain bursa ke dalam daftar hitam nasional.
Menurut laporan yang ada, tindakan dilakukan untuk memutus aliran dana digital yang dianggap mengancam keamanan nasional Rusia. Pemblokiran ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat, di mana keterlibatan apapun dengan Whitebit kini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bagi seluruh warga negara Rusia. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi Rusia untuk memperketat kontrol atas ekosistem kripto yang sering digunakan sebagai jalur pengiriman dana lintas batas selama konflik berlangsung. Sebagaimana menurut laporan yang ada, Whitebit menunjukkan dukungan terhadap Ukraina, termasuk meluncurkan berbagai inisiatif penggalangan dana untuk membantu warga terdampak dan memperkuat pertahanan nasional Ukraina. Pemblokiran akses Whitebit di Rusia menegaskan bahwa aset digital tidak sepenuhnya kebal dari pengaruh politik regional yang memicu migrasi trader ke platform yang lebih netral demi menghindari pembekuan aset sekaligus memberikan tekanan likuiditas. Fenomena yang mengharuskan bursa kripto lebih selektif dalam menyeimbangkan kepatuhan regulasi dengan politik sekaligus menjadi pengingat krusial bagi investor bahwa keamanan aset sangat bergantung pada stabilitas geopolitik dan regulasi. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Legislator South Dakota mengajukan RUU memungkinkan pemerintah untuk invest Bitcoin. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian saya langsung saja share sedikit mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 86.202 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 285 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi berada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Selama kalian belum sering cuan dari market spot, jangan sesekali kalian melakukan trading di market futures. Hal ini sangat beresiko bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari aset-aset kripto apa yang bagus secara fundamental sebelum kalian berinvestasi di dalamnya. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset apa sih yang bagus di kripto, namun ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ ada link ebook saya di mana kalian bisa mengakses ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto, namun ingin berinvestasi di dalamnya. Ya, kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 28 Januari 2026. Kalau kalian lihat di sini, dalam 24 jam terakhir Bitcoin kembali sideways di area 1,488M. Setelah kemarin ya, kalau kalian lihat video saya juga masih berada di area ini. Sehingga kalau kalian lihat aset kripto yang lain juga mengalami hal yang sama, yakni kurang lebih sideways di area yang mirip dengan kemarin di tanggal 27 Januari 2026. Ya, inilah kondisi market kripto hari ini di tanggal 28 Januari 2026, dan besok di tanggal 29 Januari 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Mungkin itu saja video kali ini. Saya Sagius Sugiarto pamit. See you in the next video and God bless.